اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله يا جد الحسنين كن شفيعا إمام الحرمين. يا رسول الله يا جد الحسنين كن شفيعا إمام الحرمين. يا من شفيعا يا رسول الله يا جد الحسنين كن شفيعا إمام الحرمين. كل من ليس إلا صوتي وما قد هداه Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbabana fillah wa duyufana a'izza hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Hadis nomor 7835, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sunan Abi Dawud. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu bi tasydidil masajid." Tidaklah diperintahkan kepadaku dengan meninggikan bangunan masjid. Bi tasydidil masajid, meninggikan bangunan masjid. Nah, kalau kita lihat bangunan aula hari ini sudah melewati batas daripada bangunan yang ada di zaman Nabi. Apalagi kalau bangunannya 2 kali ini tingginya masjid. Itu berapa dana yang dihabiskan untuk tinggi di atas. Kemudian lihat orangnya cuma paling tinggi 2 meter. Bangunnya sampai 7 meter tinggi.
Dia ke atas, waduh tinggi sekali lotengnya, sehingga pencahayaan lampu tidak cukup sampai ke bawah, melainkan yang cahaya lampu yang terang dan banyak, muat untuk mulut. Nah, jadi dalam hadis ini baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu mementingkan fisik bangunan. Yang penting isi dari bangunan. Bangunan hanya sekedar pendukung, tapi juga tidak terlalu memperhatikan bangunan. Ya sederhana dalam membangun, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan tujuan. Jangan sampai dibangun sesuatu tapi tidak ada tujuan di dalamnya, tidak ada kepentingannya. Bahkan sejak dibangun sampai sekarang nggak pernah dimanfaatkan bangunan itu. Apakah itu rumah, apakah itu bangunan masjid, atau ruangan-ruangan dan lain sebagainya. Nah, bangun sesuai dengan sunnah, sesuai dengan keperluan ibadah. Jarak tiang sesuai dengan aturan ibadah. Kalau bisa buat bangunan masjid tanpa tiang, karena Nabi melarang antara tiang dan tiang adanya soft. Apa mana dipikirkan nggak ada tiangnya. Kalau tingkat 2 pasti ada tiang. Kalau bisa arsitek itu bikin bangunan tingkat 2 tapi nggak pakai tiang, digantung ke atas semuanya. Tingkat 2-nya digantung ke atas, itu lebih bagus juga. Nah, maka kita dari konsep pondok pesantren dari dulu kepikir ada kamar, ada asrama. Sekarang kita nafikan nggak pakai asrama. Kenapa? Biar bermanfaat semuanya. Bermanfaat setiap waktu. Aula tempat sholat di waktu sholat, tempat belajar di jam belajar, tempat tidur di jam tidur, tempat makan di jam makan. Jadi semuanya bermanfaat. Dulu kepikir pondok pesantren ada tempat makannya, ada kamarnya. Kamar hanya sekedar untuk keperluan meletakkan barang-barang. Kamu bisa tidur di aula. Nah, juga besok dengan sistem bangunan multifungsi. Kalau bisa, dapurnya juga tempat sholat misalnya. Itu nggak mungkin kan? Jadi yang nggak mungkin saja yang dipisahkan, WC, kamar mandi. Sehingga pertama lebih terjaga kebersihannya. Yang kedua lebih mudah membersihkannya. Yang ketiga lebih minim daripada orang-orang sakit karena malas. Di mana dia mau malas mengatakan sakit ketika belajar. Sementara tempat istirahatnya ada tempat belajar. Pasti yang tidur di aula sudah menggulung kasurnya, walaupun mungkin belum diletakkan di tempatnya. Walaupun sudah diletakkan di tempatnya belum rapi, itu tinggal sedikit dirotan selesai. Sudah diingatkan 2-3 kali. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bangunan sesuai dengan kepentingan. Tidak ada harta yang Allah tidak senangi. Tidak ada suatu harta yang Allah sangat tidak suka melebihi pada harta yang disumbangkan, yang dibuat untuk membangun. Kadang punya 2 rumah pakai 1. Di rumah ada 5 kamar pakai 2, 3 lagi untuk hantu, jin dan syaitan. Boleh disediakan 1 untuk kamar tamu, 1 untuk kamar laki-laki, 1 kamar perempuan, 1 untuk kamar suami istri. Nah, jadi gak usah pikirin bangunan terlalu banyak, rumah terlalu besar.
Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ma umirtu, tidak diperintahkan kepadaku, kullama bultu, setiap kali aku buang air kecil, an atawaddo'a, bahwa aku berwudu. Walau fa'altu, jikalau aku melakukannya, lakana sunnatan, sungguh ada yaitu sunnah. Sungguh ada yaitu sunnah." Ini mungkin menyinggung pembahasan dalam usul fiqh. Nah, kalaulah ada perbuatan baginda Nabi yang dilakukan yang nilainya qurba, bisa wajib, bisa sunnah. Dari mana kita tahu wajib dan sunnahnya? Dari nas Nabi sendiri. Ini salah satu nas daripada Rasul sendiri. Kalaulah saya berwudu setiap kali buang air kecil, buang air kecil wuduk lagi, buang air kecil berwuduk lagi, sehingga sahabat mengira Nabi mau sholat dalam sebuah perjalanan dari Arafah, ya, dari Arafah ke Mina. Dalam sebuah kesempatan Nabi mampir, lalu Nabi buang air kecil dan berwuduk. Kemudian sahabat menanyakan, apakah sholat ya Rasulullah? Nabi katakan, as-sholatu amamak, sholat di depan kamu. Nanti sholat nanti, bukan sekarang. Maka mungkin orang akan memahami, sahabat akan memahami, berarti setelah wuduk, setelah buang air kecil mesti wuduk. Nabi jelaskan, bayanil ahkam berqaul. Kalau saya berwuduk selepas buang air kecil, itu hanya sunnah saja, tidak wajib. Ma am'ara hajjun qattu, tidak akan miskin orang yang melakukan ibadah haji sama sekali. Tidak akan miskin orang yang melakukan ibadah haji sama sekali. Dan itu haji yang dimaksudkan di sini haji mabrur. Salah satu ciri daripada haji mabrur adalah sepulang dia dari melakukan ibadah haji, dia tidak jatuh miskin. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Mendaftar haji, kemudian menabung, setelah tertabung distorkan dengan jumlahnya 60 juta. Kepikiran, kalau saya jadikan modal mungkin bisa jadi orang kaya. Setelah kaya nanti baru haji. Itu pun setan. Nah, mungkin selepas haji uang saya ini habis, saya mau makan apa? Ingat hadis ini. Setelah melakukan ibadah haji yang mabrur dari harta yang halal dengan cara yang halal, jangan berangkat dengan haji dengan cara yang tidak halal. Apa itu cara yang tidak halal? Yaitu mengambil porsi orang miskin. Nah, mengambil porsi orang miskin. Terjadi kekeliruan di tengah masyarakat kita. Misalnya nih, tahun 2025 sudah terpanggil sekian orang yang berangkat haji. Di antara mereka ada yang mundurkan diri untuk tahun depan. Di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang meninggal. Di seluruh Indonesia itu bisa dikatakan yang sudah terdaftar untuk berangkat 2025 bisa gagal berangkat kira-kira 100 sampai 200 orang. Nah, 100-200 orang ini jatah orang miskin yang nanti 20 tahun untuk sekarang. Harusnya dipindahkan kepada orang yang berangkat terdepan, dimajukan karena kawannya gagal berangkat, ada yang meninggal dan sakit. Tapi yang terjadi apa? Kuota yang 200 ini dijual ke travel. Nah, adalah haji Proda, haji Parida, haji ini, haji itu, dijual jatahnya kepada travel. Akhirnya diambil oleh orang kaya. Hari ini daftar, besok berangkat. Atas tertundanya orang miskin sekian yang menabung sekian lama, itu namanya haji yang atas penderitaan orang lain. Boleh haji atas penderitaan sendiri, jalan kaki di Indonesia.
Sepeda, ada yang sudah sampai gitu, sepeda, jalan kaki. Nah, itu pakai mobil misalnya, atau pakai kuda. Nah, itu penderitaan sendiri, nggak ada masalah. Nah, sebaik-baiknya berangkatlah dengan cara normal. Walaupun tidak cukup usia misalnya, tapi kalau memang sudah mendaftar, kemudian niat yang tulus, kalaupun dia meninggal sebelum dipanggil dapat jadwal, dia akan ditulis nanti di akhirat kelak menjadi orang yang telah menunaikan ibadah haji. Nah, sudah paham Pak Haji? Nah, ini semua daerah Eropa sudah ditempuh, tapi ke Makkah belum. Karena takut miskin. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ma anta muhaddithun." Tidaklah kamu itu orang yang menyampaikan hadis, orang yang menyampaikan pembicaraan, kauman kepada satu kaum, hadithan akan hadis, la tablughuhu uquluhum, yang tidak sampai akannya hadis oleh akal mereka, yang tidak sampai akannya hadis oleh akal mereka, illa kecuali ala ba'dihim, akan ada di atas sebagian mereka fitnatun, oleh fitnah. Ini salah satu hadis yang memberikan arahan bagaimana antum menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan tausiah, menyampaikan pengajian. Jangan sampaikan sebuah pembahasan kepada satu kaum yang tidak dipahami oleh akal mereka. Kalau mereka tidak pahami, akan menjadi fitnah bagi sebagian. Fitnah apa di antaranya? Bisa saja dia akan ragu dengan Islam bagi yang lemah imannya. Maka Nabi bersabda, "Khatibun nas ala qadri uqulihim." Sampaikan pembicaraan sesuai dengan kadar akal mereka. Nanti diminta memberikan motivasi kepada wisudawan TK, SD, perpisahan anak SD. Isi tausiahnya adalah kematian. Coba antum berbicara di kalangan orang-orang yang baru saja mengenal agama, tapi antum cerita tentang karomah. Gak boleh tentang karomah. Sholat saja dia jarang. Dia cerita karomah tentang orang itu. Menurut mereka kalau tidak bekerja nggak makan. Yang cerita tentang karomah, yang cerita tentang tawakal, cukup dia motivasi jaga sholat. Ancaman kalau tidak sholat. Dan cerita tentang karomah, tentang tawakal, dan sebagainya. Nah, cerita soal tawakal kepada orang yang sudah mengenal ibadah secara maksimal, itu boleh tawakal, boleh cerita tentang karomah. Kalau enggak nanti dijadikan fitnah. Ajaran apa pula itu, enggak perlu bekerja. Dan itu yang menyebabkan fitnah di tengah masyarakat. Ketika mubayyin menyampaikan, baru saja datang ke masjid itu, baru saja melihat ada orang berjenggot pakai gamis, kemudian langsung bayannya bayan aras. Nggak boleh. Bayan motivasi, pendekatan kepada umat, jaga sholat jamaah 27 kali, lebih baik pada sholat sendirian. Di antara fadilah sholat jamaah adalah eratnya hubungan silaturahim. Oh iya, kita bertemu setiap hari. Betul, sholat jamaah bertemu setiap hari. Azan berkumandangkan, negeri tersebut dilindungi oleh Allah, jelas.
Tapi kalau cerita tentang rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikirkan sesuatu sudah dijamin oleh Allah. Pikirkan yang belum dijamin oleh Allah. Itu surga dan neraka. Allah memberi rezeki pekerjaan. Kita untuk sampaikan di tengah pertanian, bapak-bapak yang bertani di kampung, langsung dikatakan disesatkan orang-orang bekerja. Pantasan tidur-tidur ada di masjid. Fitnah itu terjadi kenapa fitnah terjadi? Bukan karena salah si penerima, tapi salah orang menyampaikan. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi, anjuran Nabi dalam menyampaikan materi yang disampaikan. Nabi bersabda, sampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang bisa mereka pahami. Jangan sampaikan sesuatu yang mereka tidak bisa pahami. Maka kita tidak buat di sini program untuk anak SD belajar alif. Dan itu tidak sampai di otak mereka. Gak masuk ke kepalanya. Apalagi sampai belajar tauhid. Usia 13 tahun belajar tauhid. Uluhiyah, rububiyah, subul qadim, talid tanjizil hadis, wahdaniyah, ilmu kalam, tidak ada huruf, tidak ada suara. Oh, sakit kepala. Hafal Quran saja dulu. Perbesar dulu benaknya dengan Quran. Nanti baru bisa memahami. Nah, ma an'amallahu ma anzalallahu da'an, tidak menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan penyakit illa anzalal syifaa, melainkan menurunkan ya Allah baginya akan obat. Ma tidak anzalallahu menurunkan oleh Allah da'an akan penyakit, kecuali anzala menurunkan ya Allah lahu baginya penyakit akan obat. Sehingga kata-kata setiap penyakit ada obatnya, itu hadis Nabi. Kalau ada orang ngomong setiap penyakit pasti ada obatnya, itu intisari daripada hadis Nabi SAW. Kecuali mati. Nah, kalau mati nggak ada obatnya. Obatnya hanya dimandikan, lepas itu dibungkus, dibawa ke masjid, sholatkan 4 takbir, dibawa ke kuburan, ditimbun dengan tanah, ditinggalkan sampai hari kiamat nanti datang. Itu satu-satu obat. Ma'anamallahu, tidaklah memberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Ma'anamallahu, tidak memberi nikmat oleh Allah Ta'ala ala abdi, di atas hamba, nikmatan akan satu nikmat, lalu berkata ya hamba alhamdulillah, kecuali kana alladhi u'tiya, adalah seseorang yang diberi, itu lebih baik dari sesuatu yang dia ambil, lebih baik dari sesuatu yang dia ambil. Walaupun yang diambil itu atau sesuatu yang diberikan kepadanya barang yang berharga sekalipun, tapi kalau dia ucapkan kalimat alhamdulillah, maka tidak ada satu barang pun yang melebihi nilai daripada kalimat alhamdulillah tersebut. Sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam mau memberikan seluruh kambingnya kepada malaikat yang menyamar menjadi manusia, yang mengucapkan tasbihah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Kata Nabi Ibrahim, ucapkan kalimat ini satu kali lagi, saya berikan kepadamu separuh kambingku. Alhamdulillah, kita secara rutin membacanya setiap 5 waktu sholat. Berarti Allah sudah memberikan sesuatu yang mahal dalam hidup. Kalau sekiranya antum juga tidak bisa berzikir, bukan antum yang tidak mau berzikir, tapi Allah tidak mau antum berzikir. Allah tidak mau memberikan kalimat zikir itu kepadamu, karena menurut penilaian Allah kamu tidak layak menerima janji dari kalimat tersebut. Nah, orang ini gak cocok terima pahala banyak di akhirat. Dia dikantukkan saja dia sedang zikir. Orang baca alhamdulillah, dia mulutnya gak mau bergerak. Kiri kanan baca alhamdulillah, dipimpin oleh imam, dia tetap aja gak tergerak mulutnya. Saya rasa orang yang cuma hobi-hobi sedikit saja menyanyi, kalau nyanyi dibawakan oleh penyanyi jam ngantuk pagi, kalau nyanyi dibawakan oleh penyanyi kemudian diiringi oleh semua yang hadir, itu serasa yang enggak hobi nyanyi itu pun bergerak-gerak juga mulutnya walaupun enggak hafal. Itu namanya suasana. Sekarang suasananya mendukung, kondisinya mendukung untuk berzikir, dia juga tidak bisa berzikir. Bukan dia tidak bisa berzikir, dia tidak diizinkan membaca kalimat tersebut karena dia tidak layak menerima janji yang Allah janjikan di balik kalimat yang besar itu. Alhamdulillah, dikasih uang 100.000, alhamdulillah. Maka kalimat alhamdulillah lebih mahal daripada uang itu. Dikasih 1 M, alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah lebih mahal daripada 1 M itu. Dikasih 1 pulau Sumatera, antum bilang alhamdulillah. Ini tanah untuk buat pondok di 1 pulau Sumatera. 3 Sumatera dikosongkan, kirimkan ke Kalimantan semuanya. Jadi pondok Darul Hijrah itu 1 pulau Sumatera. Diucapkan alhamdulillah, satu kata itu lebih mahal daripada 1 pulau. Maka tidak layak seseorang setelah mengucapkan kalimat alhamdulillah untuk merasa rendah diri di hadapan orang yang memberi. Ma'anamallahu, tidaklah memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala abdin, di atas hamba, nikmatan akan satu nikmat. Itu sama yang tadi. Fahamidallaha alaiha, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di atasnya nikmat. Lalu dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di atasnya nikmat, melainkan kana dzalikal hamdu, adalah demikian kalimat alhamdu itu lebih baik dari demikian nikmat. Adalah demikian kalimat alhamdu itu lebih baik dari demikian nikmat, wa in azumat, walaupun besar ia nikmat tersebut. Seharusnya kita bangga ketika diizinkan mengucapkan alhamdulillah 33 kali setiap selesai salat. Itu ternyata kenapa ketika sahabat miskin melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya telah memborong pahala, mereka bersedekah, kami tidak mampu bersedekah, sementara kami sama-sama sholat, kami sama-sama puasa. Nabi katakan, maukah saya tunjukkan kepada kamu satu amalan yang tidak ada orang lain lebih unggul dari amalan itu melebihi kamu, kecuali orang memakan hal yang sama. Enggak berat ternyata amalan. Alhamdulillah 33 setiap sholat.
Subhanallah 33, Allah Akbar 33, genapkan dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana kira-kira kalau antum dengar nanti ada istimewa diadakan di Bengkulu, katakanlah ada satu orang yang ngasih makan semua yang hadir misalnya 5 juta orang, yang ngender makannya sama 3 hari, satu orang di sana. Berapa besar pahalanya? Pahala mereka tidak mampu mengalahkan orang yang berzikir, tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah 1 kali setiap selesai sholat wajib, yang akan pernah terkalahkan. Apa pendapat antum kalau sekiranya ada satu orang memberangkatkan jamaah haji di seluruh dunia tahun 2025 sekarang? Itu donasinya dari satu orang. Pasti orang, wah, banyak kali kekayaannya, paling jarang mikir banyak kali pahalanya, paling banyak hartanya, banyak kali kekayaannya, banyak sekali pahalanya. Pahala itu bisa ditandingi dengan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Takbir 33, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu amalan Nabi berikan kepada sahabat miskin untuk menandingi amalan orang kaya. Nah, sekarang ada yang sudah mondok 2 tahun, yang tidak putus zikirnya sejak semua waktu sholat, tasbih, takbir, tahmid. Kalau buka rekening akhiratnya ada berapa itu? Oh, gak kebayang. Kalau sudah baca amalan itu sejak 10 tahun yang lalu, berapa rekening akhiratnya? Maka jangan sampai malas berzikir, mulut dilem dengan Alteco. Rahangnya kaku untuk berzikir, nggak bisa bergerak. Hadis berikutnya, ma'an amallahu ta'ala, tidaklah memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala abdin, di atas seorang hamba, nikmatan akan nikmat. Apa saja nikmat yang Allah beri? Min ahlin, dari keluarga, dari istri maksudnya, wa malin, dan harta, wa waladin, dan anak. Fayaqulu, lalu dia katakan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Fayarafi afatan dunal maut, lalu dia akan melihat padanya nikmat yang Allah berikan akan musibah selain kematian. Kata Allah, tidak. Seseorang tidak akan pernah melihat musibah menimpa kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya kalau saat menerima nikmat itu dia ucapkan, Mas, apa susahnya itu mulut? Masya Allah, la quwwata illa billah. Dapat informasi uang amanah sudah masuk, bilang Masya Allah, la quwwata illa billah. Ketemu dengan seseorang, dikasih Jumat berkah, Alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kemudian anak baru selesai kubro, bilang Masya Allah, la quwwata illa billah. Baru saja membayar cash mobil baru, langsung bilang Masya Allah, la quwwata illa billah. Ketika rumah baru buka kunci, mau diresmikan, ditempati, bilang Masya Allah, la quwwata illa billah. Benda-benda tersebut tidak akan pernah kena banjir, gempa bumi, kebakaran, kecurian, kehilangan, kecuali satu saja, mati.
Nah, kalau mati mah nggak bisa ditangkal ya, masya Allah la quwata illa billah. Nah, lahir anak bilang masya Allah la quwata illa billah. Anak antum tidak akan kecelakaan, tidak akan sakit parah, sakit-sakit tapi nggak parah, tidak bikin musibah dalam hidup, tidak banyak perangai dan perbuatan. Nah, masya Allah la quwata illa billah. Ketiga baru saja akad nikah bilang masya Allah la quwata illa billah. Dah pahami? Nah, ini hadisnya dhaif. Oke, hadisnya dhaif. Tapi dhaif hadisnya, walaupun dhaif hadisnya, tapi didukung dengan ayat Al-Quran. Laula izdakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalau ada dalam surat itu hadisnya dhaif itu. Kenapa sarannya panjang sekali? Nah, memang lafaznya dhaif tapi maknanya sahih karena sejalan dengan ayat Al-Quran. Maka para ulama di antara tangkal-tangkal yang dibuat itu kaligrafi masya Allah la quwata illa billah. Ditulis di mobil masya Allah la quwata illa billah. Ditulis di pintu rumah masya Allah la quwata illa billah. Ditulis di pintu kedai masya Allah la quwata illa billah. Kedai yang lain terbakar, yang selamat cuma kedai dia saja. Itu kekuatan kalimat masya Allah la quwata illa billah. Nah, mengantuk tulis di dahi masya Allah la quwata illa billah. Otak macet tulis juga masya Allah la quwata illa billah. Nah, tak paham? Sudah? Maka tidak ada berita gembira yang antum terima atas apa saja. Ucapkanlah alhamdulillah masya Allah la quwata illa billah. Kagum dengan apa yang didapatkan oleh diri sendiri. Kagum yang lain belum selesai, kita satu sama masuk sudah selesai. Dia bilang wah, jadi hebat. Gak ada hebat nanti sebentar lagi bilang apa yang didapatkan. Kecuali ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ma'anam Allah Ta'ala. Terjemahkan Isbariyaman. Ma'anam Allahu Ma'anam Allahu Kalau itu anda bilang masya Allah la quwata illa billah, aneh lagi. Setiap hari kayak gitu deh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu efek kalau nulisnya pakai buku bukan pakai kitab. Tapi kalau anda tulis di bawah kitabnya, itu sudah mengerti dari tadi, karena ada 3 kali kalimat itu berulang-ulang. Ma'anamallahu, tidaklah memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala abdin, di atas seorang hamba, min nikmatin, dari nikmat. Faqala, lalu dia katakan alhamdulillah, kecuali ada syukraha, dia telah menunaikan mensyukurinya nikmat. Dia telah menunaikan mensyukurinya nikmat. Fa in qala tsaniya, jika dia mengatakan alhamdulillah kali kedua, jaddadallahu lahu thawabaha, niscaya memperbaharui, jaddada, niscaya memperbaharui oleh Allah lahu, baginya seseorang, sawabaha, akan pahalanya syukur atau pahalanya nikmat. Fa in qalaha, maka jika mengatakan ia seseorang akannya alhamdulillah talisa, kali ketiga, ghafarallahu lahu dzunubah,
niscaya mengampuni oleh Allah baginya seseorang akan dosa-dosanya. Hadis sahih. Berarti dianjurkan ketika dapat nikmat itu ucap alhamdulillah 3 kali. Nah, insyaallah tahun ini, ada beberapa orang dapat hadiah dari seorang dermawan karena sudah menyelesaikan khataman Quran. Nah, berangkat belajar ke Syria. Cakap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Bagaimana kalau ucapkan alhamdulillah rabbil alamin? Kata Salafi enggak boleh ditambah-tambah. Hadisnya alhamdulillah, alhamdulillah saya ini tambah-tambah. Itu nama-nama agama. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah lebih bagus alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Kali pertama dianggap telah bersyukur, kali kedua ditambahkan pahala syukur, kali ketiga dosa kecilnya semuanya dihapuskan. Ma'anfaqar rajulu fi baitihi, apa saja yang diinfakkan oleh seseorang, apa saja yang diinfakkan oleh seseorang fi baitihi pada rumahnya, wa ahlihi dan istrinya, wa waladihi dan anaknya, wa khadamihi dan pembantunya, fahuwa lahu shadaqatun, maka dianya sesuatu baginya seseorang nilai sedekah. Dianya sesuatu baginya seseorang nilai sedekah. Betapa besar dan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat luas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga sedekah Allah berikan Allah berikan nilai sedekah apa saja yang diberikan oleh hamba. Walaupun untuk kewajibannya sendiri, maka hadis tadi malam bahkan untuk makannya sendiri. Ma'unfikatil warik fi syai'in, tidaklah diinfakkan perak, manafi, tidak artinya unfiqat, diinfakkan akan perak fi syai'in pada sesuatu ahabba ilallahi ta'ala, yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada nahir, hewan yang dikorbankan, yunharu, yang akan disembelih fi yaumi idin, pada hari Id. Jadi tidak ada nilai infak yang lebih berarti, tidak ada infak yang lebih besar nilainya, yang lebih cepat mendatangkan keridhaan Allah, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada hewan korban yang disembelih ketika Idul Adha. Nah, sofa satu berapa? 6 ya. Berapa ekor dari sofa satu? Nabi bersabda, setiap rumah sekali dalam 1 tahun dianjurkan untuk berkorban 1 ekor kambing. Kita di sini ada 6 rumah di sekitar pondok. Sofa 1, 2 sampai 6, tambah hujrah 1 rumah, hujrah 2 1 rumah, ada 8, tambah kamar alim 1 rumah, ada 9. Nah, sofa 1 berapa ekor? Mana kepala keluarga? Sofa 2. Nah, musyawarah dulu kepala keluarga dengan anak-anaknya. Nah, berapa korban tahun ini di sofa 1? Nah,
yang paling banyak korbannya kita kasih hadiah. Hadiahnya tanduk kambing. Nah, walaupun tidak seutuhnya antum hari ini belajar berkorban di Mahadar Hijrah, minimal kami sudah memberikan contoh dan tarbiyah. Setiap Idul Adha sudah punya pemikiran, sudah terlintas di benak bahasanya ada sesuatu yang dikeluarkan untuk korban. Kalau sekiranya anggota kamar tidak cukup dan semua penghuni kamarnya adalah orang-orang kreatif, orang kiri yang aktif, nah itu boleh bergabung dengan kamar sebelahnya. Tiga misalnya miskin, misalnya isinya misalnya. Kalau nggak mau bilang miskin, satu ekor. Jadi kalau rela bilang miskin, boleh bergabung dengan supah sebelahnya yang miskin juga. Kalau kamar alim yang miskin, misal penduduknya, boleh bergabung dengan hujrah yang miskin. Tapi kalau hujrah merasa kaya, jadi satu ekor. Ini motivasi namanya, itu target. Maksud hadisnya berbicara demikian. Nabi bersabda, tidak ada harta yang diinfakkan di Idul Adha yang bisa menandingi pahala daripada berkorban. Nah, kalau hari ini antum di kamar berpikir ketika Idul Adha datang adalah berkorban, apa yang bisa dikorbankan? Maka satu saat ketika antum berada dalam keluarga, sebagai kepala keluarga antum berpikir, nah tahun ini kita berkorban ambil uang dari mana? Minta laporan terlambat tidur. Kalau antum menguang pagi berarti terlambat tidur. Nggak ada subuh ngomong. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ma'angkala qalbuka fadahu. Sesuatu yang mengingkari oleh hatimu, maka tinggalkan olehmu akannya. Ma'angkara, sesuatu yang mengingkari oleh hatimu, maka tinggalkan olehmu akannya. Dalam riwayat yang lain, istafti qalbak, tanya hatimu. Riwayat yang lain, mahaka fil qalbi fahuwa syarr, sesuatu yang menurutmu jelek itu memang jelek. Maka Allah sudah berikan sinyal untuk mengetahui ini baik atau tidak baik. Pasti perkara tidak baik sudah akan ada bisikan dalam hati, ini jelek. Nah, cuman berusaha untuk tidak mendengarkannya. Maka itulah makna ayat dikatakan setiap orang ditugaskan dua yang memberikan bisikan kepadanya. Ada bisikan kebaikan, ada bisikan kejelekan. Orang yang selalu menjaga amal agama, menjaga adab dalam beragama, maka dia akan kedengaran bisikan yang baik dan tidak terdengar bisikan yang jelek. Tapi apabila orang tidak menjaga amal agamanya, adab dalam beragamanya, dia akan sering kedengaran bisikan jelek daripada bisikan baik. Sebetulnya kedua-duanya sama-sama membisikkan. Maka untuk melakukan sesuatu, tanya ke hati. Kalau rasa-rasa hati tidak senang dengan perbuatan tersebut, berarti dia mungkar. Jangan lakukan. Jadi sebelumnya kita tidak perlu dengan arahan yang begitu ketat dalam beragama. Ya rasa-rasa kira-kira ini dia sehat walafiat. Azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, dia masih sibuk dengan permainannya. Apa kata hati waktu itu? Pasti hatinya ngomong. Kalau hatinya nggak ngomong, berarti hatinya sudah buta.
Wa man kana fi hadzal a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Kalau dia di dunia ini juga buta hatinya, di akhirat buta juga matanya. Nah, tapi bukanlah hati segala-galanya penentu kebaikan. Itu juga nggak boleh. Kadang-kala kita tidak menyadari bahwasanya apa yang dibisikkan oleh hati tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ma'ahdal mar'ul muslim, tidak memberi hadiah oleh seorang muslim. Ma'ahdal mar'ul muslim, tidak memberi hadiah oleh seorang muslim li akhihi, bagi saudaranya, hadiatan akan sebuah hadiah, afdola yang lebih bagus, yang lebih bagus dari kalimat hikmah, dari kata-kata bijak, dari kata-kata nasihat, yaziduhullahu biha hudan, yang menambahkan kepadanya seseorang oleh Allah dengan perantara kalimat tersebut akan hidayah, au yarudduhu biha arradan, atau menolak ia Allah akannya seseorang dengannya kata-kata hikmah dari perbuatan yang tidak baik. Ini ternyata hadiah terbaik di dalam bersaudara seagama, sesama muslim. Hadiah terbaik, satu motivasi yang membuat dekat kepada Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Itu berharga dari segala-galanya. Maka dalam dunia pendidikan, dalam dunia ilmu, pasti ada satu orang yang menyebabkan kita tergugah belajar karena kata-katanya. Bisa dari orang yang disengaja, bisa dari orang yang tidak disengaja. Bisa berbentuk nasihat, bisa berbentuk cacian. Nah, kamu siapa? So tampil pula ke depan. Belajar agama entah di mana. Akhirnya dengan kalimat itu menghilang antum 10 tahun. Pulang jadi kiai besar. Nah, itu bapak itu sedang memberikan hadiah berharga. Itu kan dunia bisnis, itu kan dunia pendidikan, itu kan dunia kehidupan. Kata kawannya, sampai kapan antum begini? Usia ada berapa? 25. Kerja ngapain? Gak ada, main domino. Sampai tua main domino. Pulang di rumah merenung nih, ya Masya Allah, sampai tua main domino. Ditanya sama diri, sampai tua main domino. Akhirnya besok dia rubah jalur hidupnya. Pagi-pagi dapat cangkuli ke sawah. Nah, itu namanya hadiah terbaik. Pasti dia akan ceritakan nanti ke anaknya, ini saya berubah karena nasihat satu orang tua. Ini saya berubah maju karena kata-kata dari paman saya, dari kakek saya, motivasi dari ayah saya, satu kalimat daripada ibu saya. Apa kata ibunya? Kamu anak satu-satunya yang saya harapkan jadi ulama. Yang lain sudah terlanjur jadi pembisnis. Oh, Masya Allah. Itu namanya hadiah terbaik. Bisa di dalam kampung? Nah, bisa di dalam kampung. Untuk pikir kembali apa yang membuat antum termotivasi untuk melakukan kebaikan, untuk selalu menyusulkan Al-Quran, untuk selalu belajar agama. Kata-kata dari siapa? Ma'ahalla muhillun qattu
tidaklah melantunkan talbiyah muhillun oleh orang yang melantunkan talbiyah sama sekali ila abadi syamsu bidzunubi, melainkan kembali matahari dengan dosa-dosanya seseorang. Ini motivasi membaca talbiyah ketika pelaksanaan haji atau umroh. Janji Nabi dalam hadis ini, tidaklah siapa saja yang membaca talbiyah ketika ihram haji atau umroh di siang hari ketika matahari tenggelam, maka dosa orang itu ikut tenggelam dengan matahari tenggelam. Artinya diampuni dosanya. Apa itu muhillun? Muhillun adalah raf'us saut bit talbiyah. Nah, mengeraskan suara dengan lantunan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Kalau salafi tidak menerima zikir jahar, berarti dia tidak baca hadis tentang muhil. Karena talbiyah itu bukan dilantunkan. Tidak ada talbiyah begitu. Talbiyah sunnahnya raf'us shaut, kencangin suara. Itu salah satu dalil zikir berjamaah. Ma'ahalla muhillun, tidaklah melantunkan talbiyah oleh orang yang melantunkan talbiyah sama sekali. Ma'ahalla muhillun, tidaklah melantunkan talbiyah oleh orang melantunkan talbiyah sama sekali. Wala kabbara mukabbirun, tidaklah melantunkan takbir oleh orang melantunkan takbir illa busyira bil jannah, kecuali dia diberi berita gembira dengan surga. Talbiyah sebelum 10 Zulhijjah, takbir setelah 10 Zulhijjah sampai 14 Zulhijjah. Nah, bentuk grup takbiran untuk lantunkan takbir pada malam Idul Adha. Malam Idul Adha takbirnya mursal, artinya tidak ada jeda waktu, sepanjang malam sampai pagi. Itu sunnahnya. Nah, kemudian hari 11, hari 10 sesi sholat 11, 12, 13 itu dilantunkan takbir setiap sesi sholat. Nah, berikan berita gembira kepada orang tersebut, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Tapi karena mata hati kita buta dengan kata-kata surga, sehingga rasa-rasa tidak menarik kepala. Surga, apa yang ada di hati antum? Kayak gaminan begitu. Insya Allah malam ini yang baru selesai wisuda, yang belum berangkat ke Aroma, malam ini berangkat. Nah, itu baru contoh saja, belum ada keputusan. Nah, nanti malam selesai sholat isya, setiap antum akan mendapatkan satu orang martabak Mesir tambah dengan jus mangga. Keluar dulu kan? Itu namanya kenal. Tapi ketika bilang surga, santai saja cuy. Besok yang tidak ada pelanggaran pulang ke rumah akan ada pemberian dari seorang kaya, satu orang 1 juta rupiah. Kita pikir ya itu mana mampir dulu. Berarti kenal, hati kita kenal dengan uang, hati kita kenal dengan makanan, tapi tidak kenal dengan surga.
Sehingga kalau dikatakan orang mengucapkan takbir dia akan diberikan berita gembira surga, santai dia, dingin aja bawaannya. Itu sebabnya Allah bercerita tentang surga. Itu sebabnya hadis bercerita tentang surga, bercerita tentang isinya, kasurnya, piringnya, gelasnya, sungainya, buah-buahannya, pelayan-pelayannya, bidadari-bidadarinya, saung-saungnya, kondisinya. Kenapa semua Allah ceritakan? Pintunya, lantainya, karpetnya, meja makannya. Kenapa Allah ceritakan? Supaya tertarik, supaya ada minat, sehingga dengar surga itu ngiler. Ini nggak dengar surga kayak hidup perasaannya, karena tidak ada surga dalam hatinya. Mau surga? Mau uang? Mau. Nggak nyambung. Maka Nabi ceritakan nanti di surga itu ada satu saung yang terbuat daripada satu permata yang tingginya 9 km. Di sana seseorang ada kamar-kamar, bisa terlihat dari luar, yang luar bisa terlihat dari dalam. Apabila dia ada bersama istrinya di sini, maka tidak akan ketahuan oleh istri yang di sana di pojok sana. Bangun luasnya. Al-Quran bercerita ada surga sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar. Seharusnya yang taubat dari mabuk di dunia ini, dia tergiur masuk surga, minimal dengan pengen mabuk di surga saja dia bisa masuk surga. Dia kan hobi mabuk, minuman keras. Kata kawannya, sabarlah jangan khamar, pada usia 20 tahun lagi nanti surga satu sungai disiapkan khamar. Semangat dia untuk mencari itu cukup satu saja. Yang hobi tidur misalnya, mana-mana tidur aja kerjaannya, ada di surga tempat tidur yang empuk. Yang hobi kawin, cerita soal bidadari. Yang hobi makan, Masya Allah, pokoknya asal makan itu gak pernah makan aja gitu, makan. Maka surga bercerita tentang makan. Nah, kira-kira di sisi mana kata Allah dan Rasul kamu minat dengan surga? Di sisi mana? Pertanian, kendaraan, permainan, makanan, minuman, atau di segi luas wilayah, karena pengen menjadi penguasa dan sekian kali mencalon jadi anggota DPR tidak pernah terpilih. Kata Allah, orang yang paling terlambat masuk surga, luas surganya 10 kali dunia. Jadi nggak usah kecewa kalau nggak menjadi DPR, anggota DPR di Indonesia. Kecil itu baru Indonesia. Allah akan berikan nanti kamu 10 kali dunia, menjadi presiden di situ. Pembantunya anak-anak yang belum balik. Kata tadi juga, nanti mati hatinya mati. Kata tadi kenapa ngantuk? Apalah di surga ada makanan enak, Masya Allah. Makan daging, ayam, burung, selesai dimakan dia terbang lagi. Kemudian minta ayam goreng, dia jatuh lagi. Buah-buahan tinggal ditaruh tangan, dia turun dahannya sampai tangan. Makan, dibuang, nampung lagi di atas dibuang. Jadi bisa makan di sana. Bersabar di dunia ini sementara waktu untuk makan selama-lamanya dalam surga, atau mau makan sementara di akhirat dibakar di neraka. Pilih mana? Pilih mana? Puasa di dunia sementara, makan selama-lamanya di surga, atau makan sepuas-puasnya di dunia, masuk neraka di akhirat. Pilih mana? Kamu pilih kan? Itu semangat. Itu afrah.
Untuk Ilyas di sana ada bidadari. Untuk Hasbi di sana ada sungai bisa berenang. Raja ada mobil-mobilan di surga. Untuk Irfan ada motor di surga. Untuk Abror ada peternakan di surga. Nah, kalau tidak, ngapain Nabi cerita tentang surga detail seperti itu? Kalau bukan untuk menarik minat daripada umatnya, kalau umat tidak tertarik juga, saya rasa umat itu memang gawat dia. Jangan sampai lebih cerdas Arabi daripada antum mengatakan orang kota. Arabi katakan ketika dia diajak berzina oleh seorang wanita, apa kata dia? Mana mungkin saya korbankan tanah saya yang luas di surga demi tanah selebar tapak tangan. Nah, itu pemahaman yang mantap dari seorang Arabi. Jadi, ma'utiya abdun, tidak diberikan kepada seorang hamba. Ma'utiya abdun, tidak diberikan kepada seorang hamba fi hadhihi dunya, pada ini kehidupan dunia, khairun lahu, yang lebih baik baginya, min ayyudzana lahu, dari bahwa diizinkan baginya hamba fi rak'ataini yusallihima, pada 2 rakaat yang dia kerjakan akan keduanya 2 rakaat. Tidak diberikan kepada seorang hamba fi hadhihi dunya, pada ini dunia, khairan lahu, yang lebih baik baginya, daripada diizinkan baginya untuk 2 rakaat solat yang ia kerjakan akannya. Ada hikmah yang sangat besar dari hadis ini. Pertama, ada bahasa yu'dzana lahu, seperti yang saya katakan tadi, bukan kita yang tidak mau berzikir, tapi Allah yang tidak izinkan kita berzikir. Dia di sini diizinkan untuk sholat 2 rakaat. Semua orang melakukan sholat sunat, dia duduk santai saja. Setelah azan Jumat berkumandang, azan pertama ini azannya 2 kali. Nah, setelah azan Jumat pertama berkumandang, semua orang berdiri sholat sunat, dia duduk saja. Bukan dia capek, bukan dia mengantuk. Nah, bukan pemahamannya pemahaman Wahabi, pemahaman ahli sunnah juga, tapi tidak sholat. Ini saya. Nah, kenapa dia nggak bisa sholat? Ada yang kurang dari badannya? Tidak ada izin dari Allah. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Teringat beberapa bulan yang lalu atau di kampung, saya sholat zuhur, ada ba'diyah, ada saatnya nggak ba'diyah, langsung tancap gas pergi, zikir pun tidak. Itu bukan antum yang nggak mau, Allah yang nggak izinkan. Bahasanya diizinkan oleh Allah. Jadi tidak ada pemberian yang baik dari Allah melebihi daripada izin sholat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sholat sunat yang kita lakukan, itu anugerah terbesar dalam hidup. Kata ulama katakan, maupun daripada hadis Nabi SAW, kalau sekiranya penduduk kubur diizinkan keluar ke dunia, maka dia katakan, kalau boleh keluar dunia sama izinlah sholat 2 rakaat. Dia tidak akan izin untuk makan, dia tidak akan izin untuk kawin, dia tidak akan izin untuk tidur, tapi dia akan izin untuk sholat 2 rakaat. Betapa besarnya, komplitnya zikir mengingat Allah dalam 2 rakaat sholat.
Nah, maka syukuri 2 rakaat salat tersebut. Saya melakukan ba'da isya, ba'da zuhur, syukur kepada Allah, kemudian doa supaya istiqomah dan sholat ini sampai akhir hayat. Ya Allah, jangan hilangkan nikmat mengerjakan sholat sunat dari aku. Bahkan kita masih berpikir untuk lebih meningkatkan. Kalau selama ini baru bisa menjaga ba'da zuhur karena dipantau, ba'da isya, ba'da maghrib, maka berusahalah untuk menambahkan qobliyah zuhur, qobliyah isya, qobliyah subuh. Karena itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma utitu min syai'in wala amna'ukumuhu. Ma utitu min syai'in wala amna'ukumuhu. Sesuatu yang aku berikan kepada kalian, ma sesuatu, utitum yang aku berikan kepada kalian, min syai'in dari sesuatu, wala amna'akumuhu, itu asalnya adalah amna'kum, amna'ukumhu, tapi karena domir kum, domir nasab ketemu dengan domir nasab, maka harus di tasbih. Nah, dikenyangkan huruf kumnya dengan waw. Amna'ukumuhu, tidaklah aku menghalangi kalian, tidaklah aku menghalangi kalian akannya sesuatu, ana, tidaklah saya, kecuali, tidaklah aku kecuali khazinun, orang yang menjaga, adamu haitsu umirtu, aku letakkan, aku berikan di mana aku diperintahkan. Ini hakikat sesungguhnya. Ketika baginda Nabi SAW membagi harta rampasan perang kepada sahabatnya, di antara kejadian yang sangat dicatat oleh sejarah adalah ketika Nabi membagi rampasan perang Hunain. Dikatakan itu perang itu adalah perang yang menghasilkan rampasan yang sangat banyak. Karena diceritakan perang Hunain dilakukan orang-orang Hawazin itu membawa seluruh hewan ternaknya. Padahal nggak perlu dibawa. Seluruh hewan ternaknya, seluruh harta bendanya, semua masyarakatnya, yang tua yang muda ikut dalam perang Hunain, dan berhasil dimenangkan oleh umat Islam. Ketika mau dibagi rampasan perang, Nabi mengutamakan kepada mu'allaf yang baru saja masuk Islam ketika Fathul Mekah beberapa hari sebelum perang Hunain. Kemudian Nabi tidak memberikan kepada orang-orang Ansor. Maka masuklah bisikan-bisikan kepada orang Ansor, sehingga dikatakan begini, lihat Muhammad, ketika membantunya kita ikut, kita garda terdepan membelanya, kita siapkan Madinah menjadi tempat mengembangkan ajarannya, kita memerangi kaumnya. Setelah mendapatkan rampasan yang banyak, dibagikan kepada kaumnya pulang ke Makkah dengan harta rampasan yang banyak. Pada saat itu Nabi SAW mengumpulkan orang Ansar. Lalu Nabi katakan, mereka pulang dengan onta dan kambing, sementara kalian pulang ke Madinah membawa Nabi SAW. Dengan satu kalimat itu, orang Ansar meneteskan air mata, kegembiraan. Tidak ada nilainya harta dunia dengan Nabi SAW. Tapi untuk umat biar tahu, Nabi membagi bukan karena faktor Nabi ingin memberikan harta kepada orang kampungnya, tapi pertama dalam rangka dakwah itu untuk memperkuat daripada akidah iman yang baru masuk Islam. Itu tujuan hikmah syariahnya. Tapi kalau di segi inti
daripada hakikat yang sesungguhnya itu lewat perintah Nabi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berikan pada sebulan sekian, sebulan tidak saya kasih, sebulan saya kasih, sebulan tidak saya beri. Saya di dunia ini cuma yang menjaga harta Allah. Saya memberikan kepada orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'udhiya ahadun ma'udhitu, tidak disakiti seseorang sebagaimana disakitinya aku. Masdariyah, tidak disakiti seseorang sebagaimana disakiti aku. Hadis di atas dijelaskan oleh hadis yang di bawah. Ma'udhiya ahadun, tidak disakiti seseorang, ma'udhitu, sebagaimana disakiti aku, fillah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi halangan, rintangan, cobaan dan gangguan yang diterima oleh baginda Rasul itu tidak setara, bahkan tidak sama daripada yang diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, daripada yang diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Ma barra abahu man shadda ilai tarfa bil ghadab. Nah, ma barra abahu, tidak dianggap berbakti. Ma barra, tidak dianggap berbakti abahu, kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Man shadda, oleh seseorang yang menajamkan ia, ilaihi, kepadanya ayah, at-tarfa, akan pandangan matanya, bil ghadabi, dengan marah. Sudah paham? Harus, sudah harus. Jangan lagi dia ngomong. Ya, harus, sudah harus. Itu nih ayahnya. Itu gak berbakti. Walaupun dia gak ngomong, cuma membesarkan biji mata saja sama orang tua, itu anak tak berbakti. Apalagi dia ngomong. Banyak tasbih yang dikeluarkan beri. Mau saya main, apalagi kalau sempat dia lagi di rumah, gak pulang-pulang 3 hari. Kemarin ada bapak, atau dipecahin pintu, pecahin gelas, ditendang pintu, ceki adiknya, lebih parah lagi. Jadi melototin mata kepada orang tua itu dianggap tidak bakti. Maka kalau ngomong sama orang tua itu yang besar-besar biji mata itu agak turun dikit. Ya, insyaallah. 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 Itu aja. Nanti jangan lupa ya. Habis selesai tadi pagi di masjid Sakurma. Jangan lupa. Insyaallah. Nah, terima kasih. Insyaallah. Nah, Sakurma mandi nanti. Insyaallah. Apa masak nasi, insyaallah. Cuci pakaian bapak, insyaallah. Pokoknya apa suruh insyaallah deh. Nah, mata dikecilin. Sekarang teman-teman sini lah. Abang tidur mana? Insyaallah. Pas melototin, wah itu hilang bakti. Anak durhaka. Nah, maling kundang apa benar ya? Dua hadis terakhir. Ma ba'atsallahu ta'ala nabiyan, tidak mengutus oleh Allah akan seorang nabi, illa melainkan asya, hidup ya nabi, nisfa ma'asyan nabiyyu,
setengah dari usia hidup Nabi alladzi kana qablahu, yang ada sebelumnya. Usia Sayyidina Muhammad 63 tahun, usia Nabi Isa berarti 126 tahun. Usia Nabi Isa 126 tahun, berarti Nabi sebelumnya Nabi Musa berarti 252 tahun. Nah, itu seterusnya. Hadisnya dhaif, tapi kalau bertentangan dengan sejarah, hadisnya dhaif. Yang sahih adalah Nabi Nuh itu lebih daripada 1000 tahun. Karena dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Berarti sudah 990 tahun. Ma balau antu ada zakatu, sesuatu yang sampai, maksudnya sesuatu yang sampai nisab. Ini termasuk namanya lahnal qaul. Nah, lahnal khitab. Nah, lahnal khitab, makna hadis tidak sempurna kecuali dengan kalimat yang ditakdirkan. Ma balau nisaban, ada kalimat yang ditakdir. Sesuatu yang sampai senisab, antu adda zakatuh. Oh, salah, maaf. Fa'ilnya antu adda. Fa'ilnya antu adda. Jadi takdirkan. Ma balawa antu adda zakatuh, sesuatu yang sampai untuk ditunaikan zakatnya. An huruf masdariyah, menasab fi'il mudhari. Tu ada nasab yang an, ditawilkan kepada masdar, jatuh untuk fa'il balagha. Sesuatu yang sampai untuk ditunaikan zakatnya, fazukiyah, maka lalu ditunaikan zakatnya, falaisa bikanzin, itu tidak dianggap dengan kanzin. Hadis ini mengisyaratkan pada firman Allah yang berbunyi, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun emas dan perak lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah, beri berita gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Sesuatu harta tidak dikatakan menimbun, seseorang tidak dikatakan menimbun harta kalau zakat sudah dibayar. Nah, kalau zakat sudah dibayar, itu tidak dianggap lagi menimbun harta. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.